أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar au kama qila alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan lagi kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kitab ini diintisari, ikhtisar dari satu kitab namanya Minhajul Qasidin karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Dan Imam Ibnul Jauzi adalah imam yang paling bagus pada zamannya, yang banyak sekitar 2000-an orang Yahudi diislamkan oleh Imam Ibnul Jauzi ini, dan banyak lagi karyanya. Imam Ibnul Jauzi mengambil dari kitab yang besar, yaitu kitab Ihya'ul Ulumuddin karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang meninggal tahun 505 Hijriah. Kitab ini berisi berkaitan dengan tazkiyatun nafas. Kitab ini berisi bagaimana seorang muslim sepatutnya hidup pada kondisi hari ini. Pada pagi hari ini saya membuka kitab ini pada halaman 285, masih berkaitan dengan al-khauf war raja. Al-khauf adalah takut, ar-raja adalah harapan. Imam Ibnu Qudamah mengawali kajian tentang takut dan harapan ini diumpamakan adalah seekor burung yang mempunyai dua sayapnya. Sayap sebelahnya adalah yang sayap ar-raja dan sebelahnya adalah sayap al-khauf. Tengahnya, otaknya, kepalanya adalah al-ikhlas, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua sayap ini harus normal berjalan antara khauf dan raja, takut dan harapan saja. Harapan ar-raja akhirnya memisahkan antara amal dan iman, memisahkan perkataan dan perbuatan, yang pada akhirnya memisahkan agama dan negara, yang akhirnya terjadilah apa yang disebut sekularisme, pemahaman yang memisahkan agama dan negara. Karena itu berawal daripada ar-raja. Jadi overnya ar-raja itu akhirnya menjadikan orang itu harapan. Akhirnya timbul pemikiran murji'ah. Murji'ah modern ini yaitu harapan saja. Yang penting sudah niat, yang penting sudah iling dan yang lainnya. Kemudian satu sisi al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah fillah rahimakumullah. Kalau takut, banyaknya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya juga memalingkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia takutnya hingga tidak mendudukkan Al-Quran itu pada tempatnya. Qala al-muallif rahimahullah
fi faslun fi bayanid dawa alladhi yustazlab bihi al-khauf. Ada banyak yaitu tentang kegunaan yaitu al-khauf. Al-khauf ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf itu apa? Al-khauf ta'limun nafs wa tawaqqu'il hululil makruh, tuma'ninatul wa ta'allumun nafs wa min tawaqqu'il hululil makruh. Tenang, takut bagaimana bahaya itu tidak mengancam dirinya, takut. Bahaya yang terbesar adalah bahaya neraka. Bahaya yang terbesar adalah bahaya neraka. Itulah. Takut ini ada faedahnya, ada yang kalau di sini ad-dawa, obat yang dapat kita ambil dari takut. Wa dzalika yahsulu bi tariqaini ahaduhuma a'la wal akhar. Mislu as-sabi idza kana fil bait fadakhalas alai sab' au khayya rubbama lam yakhaf minhu wa rubbama madda yadahu ilal hayya liya'khudhaha yal'ab. Walakinna idza kana ma'u abuhu faharaba minhum wa khafa harabas sabi. Jadi takut itu kalau seperti ini ada fadilahnya. Kalau takut itu di orang anak bayi diibaratkan ini, kemudian datang singa. Apakah bayi ini takut? Tidak. Bayi tidak pernah takut kepada ular dan kepada singa dan kepada apa yang membahayakan dirinya bayi atau anak kecil. Bahkan mungkin kalau ada ular atau singa dijadikan teman karena tidak tahu. Tapi kalau ada ayahnya di sampingnya, yang takut itu bukan bayinya tapi ayahnya. Rubbama lam yakhaf minhu wa rubbama madda yadahu ilal hayya liya'khudha yal'ab. Walakinna idza kana ma'ahu abuhu faharaba minhu wa khafaha. Maka ayahnya itu lebih takut daripada bayi yang tidak tahu apa-apa. Itulah fa idza arafat hadza fa'lam annal khaufa minallahi ta'ala ala maqaimin. Maka takut itu kalau tahu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Qudamah, mempunyai dua makom. Pertama adalah orang yang akhal khaufu min azabihi, takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza khaufun amatul khalq wa huwa al-hasilul imanu bil jannah wan nar wa kaunuha jazaaini min at-ta'ah wal maksiyah. Dan ini adalah akibat daripada iman dan tentang al-jannah wan nar. Al-jannah itu sebenarnya ini adalah bahasa paten seperti iman, sholat, haji, zakat. Tapi untuk menerangkan, memudahkan diganti surga dan neraka. Al-imanu bil jannah wan nar. Kalau orang iman itu dengan jannah, maka apa? Maka tidak lupa yang lainnya. Itulah sehingga iman, kalau imannya kepada banyaknya jannah, kebaikan yang ada di dalamnya, kelebihan yang dimiliki oleh orang mukmin yang masuk surga, maka orang hidup di dunia itu hilang. Sehingga jadilah banyak orang-orang yang berjuang, orang-orang yang mati syahid. Kenapa orang yang mati syahid itu tidak merasakan matinya kecuali seperti apa? Gigitan semut atau gigitan nyamuk. Karena apa? Ketika meninggal dalam keadaan syahid dunia dan akhirat, syahid dunia dan akhirat, ketika itu dihadapkan, digambarkan tentang kelebihan daripada al-jannah atau surga, atau bahasanya itu dibius sehingga tidak terasa. Itulah fillah rahimakumullah. Wa kaunuha jazaaini minat ta'a minal maksiyah wa yad'ufu hadzal khauf bisababi dha'ful iman. Orang yang takut kepada neraka ini adalah akibat daripada dha'ful iman, daripada apa? Iman yang lemah. Ini jadi itu. Au quwwatul ghaflah, kata Imam Ahmad, atau lalai.
dilalaikan oleh Allah. Wa zawalil ghaflah yahsulut tadzakkur, lalai, orang lalai. Orang lalai itu ya orang seperti melamun. Dia di jalan raya sepertinya di kelas. Akhirnya terjadi tabrakan. Lalai, ghaflah. Bagaimana ketika lalai itu tidak ada, maka yang ada adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang lalai dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bertemu dalam satu waktu dan dalam satu tempat. Orang itu dia ingat kepada Allah atau orang itu lalai kepada Allah. Kalau lalainya itu sudah puncak habis, maka yang ada adalah zikir kepada Allah. Kalau zikirnya itu juga habis, limited, maka datanglah al-ghaflah. Maka kita jadikan zikir kepada Allah itu unlimited, terus unlimited, tidak ada batasnya. Itu subhanallah ta'ala. Lam yakhaf minhu wattafakkur fi adabil akhirah wa yazidu bin nadar ilal khaifin. Al maqam as-sani, makom yang tertinggi daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, makom yang tertinggi adalah al khaufu minallah, takut kepada Allah. Wa huwa khauful ulama'il arifin, sesungguhnya itu adalah apa? Takutnya ulama dan orang-orang yang arif. Itulah fillah rahimakumullah. Maka seperti seorang tabi'in, seorang ulama Al-Khuzai, ketika disuruh mengatakan apakah Quran itu makhluk atau tidak, Al-Khuzai mengatakan apa? Al-Khuzai mengatakan Al-Qur'anu kalamullah, al-munazzal minas sama, kalam Allah. Kalau begitu kamu mengatakan kalam Allah, kamu kafir, dikafirkan oleh pemerintah. Tidak, kalamun itu adalah pasti ada, seperti manusia berbicara, tapi berbicaranya kalamullah adalah kita tidak tahu bagaimana membagaimanakan kalamullah. Pada akhirnya terkena pasal ulama. Pasal ulama ini banyak, ngomong sedikit kena pasal, tidak sesuai dengan selera pemerintah kena pasal. Itu pasal ulama. Apalagi ketika itu ulamanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini pemikiran menuhankan otak dan menuhankan pikiran dan logika. Maka itulah sehingga akhirnya Al-Khuzai ini dieksekusi, dipenggal kepalanya, ditaruh di tengah kota untuk menjadikan apa? Supaya takut. Tapi ketika dipenggal ada riwayat penggal kepalanya masih melantunkan surat Yasin komplit dari awal sampai terakhir. Itulah fillah rahimakumullah ulama. Kemudian lagi ada ulama di Baghdad, Abu Abdullah, ulama ketika itu tidak sesuai pemikirannya dengan kebijakan pemerintah. Akhirnya dipanggil salah satu ulama ini, Abu Abdullah ini, pada akhirnya disidang. Pada waktu itu diputuskan, keputusannya hakim adalah dieksekusi di tengah masyarakat dengan didatangkan singa-singa yang lapar, yang sudah dilaparkan sekitar 2 minggu, ditaruh di gedung seperti Gelora 10 November. Di situ orang itu pada hari H dieksekusi. Ketika itu Abdullah didatangkan singa-singa itu. Singa ketika mau menerkamnya terdiam. Ketika itu tunduk ulama ini. Akhirnya tidak jadi menikam ulama, dipanggilnya kepada raja. Wahai Syekh Abu Abdullah, kenapa kamu terdiam? Apakah kamu tidak takut dengan singa-singa yang menerkam kamu? Wallahi ma akhsha. Demi Allah saya tidak takut dengan singa itu. Maka apa yang kamu takutkan, apa yang kamu pikirkan ketika itu? Demi Allah, wahai Tuan Raja, ketika itu yang saya pikirkan itu adalah air liur singa.
air liur singa ini najis apa tidak? Kalau yang saya baca, yang diberitahu oleh kiai dan guru saya dulu, yang ada itu adalah air liur anjing, najis mughalladha, dibersihkan dengan pasir. Nah itu air liur anjing di dalam kitab saya yang saya baca, tapi ini air liurnya singa. Saya berpikir hukumnya ini najis apa tidak gitu. Saat mau menerkam singa, tangannya itu kena air liur singa, tapi hukumnya ini najis atau tidak, dia pikirkan begitu. Begitulah karismatik izahnya seorang ulama pada zaman itu. Itulah fillah rahimakumullah. Wa khauful ulamaul arifin, takutnya ulama. Maka dikatakan alim. Kalau yang lebih tinggi adalah apa? Faqihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang niatnya baik kepada Allah, siapa yang ingin baik kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan harta, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan popularitas, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pangkat, namun diberikan apa? Ilmu. Sehingga faqih, berkata Hasan al-Basri, innamal ilmu al-khasyah, sesungguhnya inti daripada ilmu, orang yang punya ilmu itu takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi hidayah dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsah, surat Ali Imran ayat 30. Dan dihati-hatikan untuk pada dirimu. Wa sifatu subhanahu taqdari al-haiba wal khaufu fahum yakhafuna al-bu'd wal hisab. Dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat khauf karena apa? Al-haibah, mempunyai karismatik, mempunyai al-haibah tersendiri. Qala Zunnun, khaufun nari inda khaufil firaq ka qatri fil bahrir wa li amatin nasi haddun fi hadzal khauf. Wa fi sahihil Muslim wa man qassara fasabiluhu yu'alij nafsahu bisimaul akhbar wal athbar. Maka obatnya orang yang takut ini mendengar daripada bagaimana ulama itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahihil Muslim hadisun Aisyah qalat du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazatil ghulam min ansar fa qultu ya Rasulullah tuba li hadza usfur min asafiril jannah lam yudrikus syarr wa lam ya'lamahu. Qala au ghairu dzalika ya Aisyah innallaha azza wa jalla khalaqa lil jannah ahlan khalaqahum laha wa hum aslabu abaihim wa khalaqa lin nar ahlan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, intinya ketika dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah jenazah, ila janazatil gulam, orang kecil, dikatakan sesungguhnya neraka itu punya penghuninya, dan sebagai juga surga itu juga punya penghuninya. Bismillahirrahmanirrahim. Takutnya. Kemudian di dalam surat Al-Asr, wa min makhluqat wal asri innal insana lafi khusrin summa dzukira ba'daha arba'u surut yaqa'u al-khalas minal khusran. Wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Imam Asy-Syafi'i mengatakan di dalam menafsirkan surat Al-Asr ini, kalaulah umat Islam itu hanya ayat ini sudah cukup, tak perlu 30 juz, ayat ini saja nasihat kepada umat Islam. Sesungguhnya manusia innal insana lafi khusrin, rugi. Maka khusrin ini dalam bahasa Arabnya nakirah, wan nakiratu tufidul umum, rugi semuanya manusia, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilu sholihat, orang-orang yang berbuat
mengaplikasikan ilmunya, mengamalkan yang dia dapat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tawasau ala wazni tafa'ala. Tafa'ala di dalam bahasa Arab subjeknya itu dua. Seperti tadzoroba, saling memukul. Itu bukan satu. Tadzoroba, dia mukul, saya mukul. Kalau tawasau, dia menasihati, saya menasihati. Tadi ada dua komunikasi, bukan hanya satu arah saja komunikasinya. Maka tawasau, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wa ma'lumun annahu law kana al-amr musta'nifan lam taddad itminan wa tahayyul fa amma hukka fil qadam fala yumkin tadarakahu falaysa illa taslim. Maka yang ada, kata Imam Ahmad Ibnu Qudamah, adalah pasrah kepada Allah, taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, ma ahadun amina ala imanin ayyaslabahu indal maut illa salabahu. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Abu Darda, tidaklah seorang mempunyai iman di dalam dirinya, yang terpasung di dalam dirinya, ayyaslabahu, kecuali saat meninggal itu seperti itu. Itulah fillah rahimakumullah. Maka beberapa hadis atau qaul athar, sesungguhnya orang meninggal itu meninggal dengan sesuai dengan kebiasaannya. Mudah-mudahan kita dibiasakan kepada Allah, dibiasakan kepada sujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fillah rahimakumullah. Terakhir, walamma hadarat Sufyan as-Sari al-wafat ja'ala yabki faqala rajulun ya Aba Abdullah araka kasir dunub farafa'a shay'an fil ard faqala wallahi la dunubi ahwan indi min hada walakin akhafu an uslibal imani qoblal maut. Sufyan Sauri terkenal ketika menjelang meninggal itu menangis. Jadi orang beriman itu kalau mau meninggal itu punya firasat. Seperti Ibnu Rajab, kalau dia mau meninggal, beberapa jam meninggal itu mendatangi kuburannya, datang kepada juru kunci, coba saya mau ngukur. Juru kuncinya heran, ada apa Pak? Saya mau ngukur diri saya, disangkanya keluarganya. Ternyata beberapa jam meninggal dan dikuburkan sesuai dengan kuburannya. Berapa meter? Itu Imam Ibnu Rajab. Jadi orang-orang filsuf, orang-orang alim ulama itu sudah tahu meninggalnya itu. Bukan berarti mendahului takdir, karena itu firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi ainillah. Dan Imam Ibnu Sauri ketika mau meninggal sudah tahu meninggal. Apa yang kau tangiskan wahai Imam As-Sauri? Demi Allah, sesungguhnya dosa saya ini semoga tidak mematikan iman ketika saya dicabut nyawa oleh Allah. Allahu Akbar. Ibnu Abi Dunya karena ingin berjihad, ketika mau meninggal, coba mana tombak itu, mana tombak, mana itu panah, mana dia kumpulkan, dia pegang. Semoga tombak dan pedang ini menjadi saksi saya di hadapan Allah ketika nyawa saya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik istiqomah jalan di jalannya. Kita akhiri dengan berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qalbana ala dinik. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidinal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.